Hai Smart Investor, apa kabarnya? Welcome to Bareksa Icon with me, Rana. Nah, as you guys know, hari ini gue sudah kedatangan dua bintang tamu yang keren-keren banget. Ada satu nih, entrepreneur dan juga content creator yang sekarang videonya lagi trending banget di YouTube. Keren. Dan juga ada satu lagi, ada investment coach kita dari Bareksa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja gue panggil. This is Boy William and Felicia Putri. Hey. Hai Ram. Hai. How are Apa you? kabar? I'm good. Yeah. Boy gimana? Gue gitu-gitu aja. Same shit, different day. You always trending right on YouTube ya? Nggak always juga lah, kebetulan aja. Amin. Amin. Iya kan? Fili apa kabar? Kabar baik, kabar baik. How's business? Everything goes very well ya, marketnya juga lagi bagus, lagi happy, ijo-ijo nih semuanya. Happy lah ya. Hijau kayak Bareksa ya. Iya, sesuai dengan latar kita hijau semua hari ini. Yoi. Oke, dan how's pandemic hit both of you? Pandemic it hit everybody ya. Yeah. Jadi bukan cuman orang-orang di luar sana yang mungkin pekerjaannya restoran atau UMKM atau apa, but it's hitting even people in the media juga. Okay. Gimana kita biasanya kita kerja dipanggil-panggil sama orang juga. Karena itu semua udah nggak ada, jadi itu salah satu source of income yang hilang. Makanya Okay. kita semua harus pintar-pintar shifting buru-buru ke digital. Apapun yang kita bisa bikin on digital, Okay. that can save us from the pandemic. Makanya penting punya multiple source of income ya. Jadi You have kalau to. bisa lu income-nya macam-macam gitu ya. Oke. Kamu Feli sendiri gimana? Bisnis, terus how's pandemic going? Kalau gue justru ngelihat pandemi kan bisa ini ya, hitnya tuh bisa positively, bisa negatively Yeah, ya. yeah, yeah. Justru kalau buat gue lumayan ngelihat ini blessing in disguise sih. Why? Why? Karena I resign in pandemi, kan gue pernah berkarir 5 tahun ya, profesional di capital market, Yeah, ya, yeah, yeah, kantoran yeah, lah yeah. ya. Dan pas pandemi, semua orang shift to digital, Yeah, yeah, yeah. nontonnya YouTube segala macam, jadi pas naik, akhirnya gue bisa resign dan ada hari ini gitu loh. Jadi I think pandemi itu memang hit everyone, Yeah, tapi yeah, bisa yeah. positif, bisa negatif, tergantung gimana kita react sih. Oke, mungkin tapi banyak orang-orang mikir kayak, kayak YouTuber nggak kena deh pandemik deh, karena konten jalan terus, ads jalan terus gitu kan. Gimana Boy? Kalau misalkan lo bisa jelasin ke orang-orang kayak, enggak loh, berpengaruh juga loh gitu. Ya, well itu dia yang kata Felicia bilang ya. Sebenarnya it can hit you in a positive way. Oke. Ya, mungkin if you shift to digital, Oke. itu mungkin adalah salah satu wadah yang safer for us to survive in this coronavirus situation, Yeah. okay? Karena there's so many things we can do digitally tanpa Okay. kita badannya harus keluar dan kemana-mana, you know? Jadi ya, amin aja dengan adanya digital platformnya ini, it helped me through the pandemic. Ya kan, gue masih bisa berkarya, bikin konten dan lain sebagainya. Bukannya gue mau bilang bahwa this is the best job, tapi I urge everybody to start shifting to digital. Karena it's the future, dan for now it's helping us throughout the pandemic. I agree sih, maksudnya dulu kan gue sempat kerja di media digital dan Yeah. media konvensional, dan salesnya itu juga masih kecenderungan ke konvensional. Yeah. Mungkin karena mood orang-orang Indonesia ini benar underdeveloped di pelosok-pelosok yang Yeah. mungkin jumlahnya lebih banyak dibandingkan orang yang sudah terdevelop gitu Yeah. kan secara digital gitu. Nah, itu yang ditangkap juga oleh Feli. Kayak lo membangun startup sendiri, and then bagaimana bisa lo melihat peluang, apalagi sekarang ketika masuk pandemik itu banyak orang yang tiba-tiba jadi melek finansial, ya kan, tiba-tiba jadi wah saham apa segala macam. Bagaimana lo bisa melihat peluang sampai ngebangun your own startup? Gue ngeliat itu kayak digital masuk ke Indonesia ya. Justru banyak orang pakai TV, justru itulah market yang digital bisa grow gitu kan. Yeah. Opportunity to growth-nya gede. Sama kalau di finance tuh kita lihat yang jadi investor di Indonesia kan kayaknya sekarang mungkin 2% ya. 5 tahun lalu 1% aja nggak ada gitu loh. Jadi justru 100% populasi Indonesia baru 1-2%. Nah, 90% itu adalah potensialnya. That's where we have to grow sama tap in lah gitu. Aku kan di bidang ini ya, edutech ya. Edutech. Jadi mau belajar investasi, mau belajar uang, we provide. Karena kita lihat investor grow-nya cepet banget nih. Sekarang semua orang FOMO untuk jadi investor. Kok nggak jadi investor itu nggak keren gitu kan. Nah tapi orang udah mulai, not necessarily dia ngerti gitu loh. Mulai-mulai nggak apa-apa, mulai-mulai nggak apa-apa. Tapi kadang tuh ada yang nggak ngerti. Disitulah kita mau fill the gap gitu sih. I see. Tapi kalau menurut lo berdua, networking itu seberapa penting sih? Mungkin dari Boy dulu. Penting. Orang dalam, BW ini bisa berhasil apa karena ada networking? Orang dalam. Orang dalamnya oke. No, gini, ada orang yang mungkin terlahir privilege dan mereka udah
lahir dengan akses kiri kanan. Hmm. Dan itu nggak salah juga sebenarnya. Iya. Dapat bantuan dari kiri kanan itu kan Betul. bisa memperingan Usahanya lah ya. iya, memperingan pintu-pintu Jalan. untuk dibuka jalannya ya kan. Oke. Cuma kalau gue personally untuk BW sendiri karena memang gue berawal dari konvensional. Hmm. Yang tadi gue bilang, Mhm. gue nggak ada orang dalam, gue nggak datang dari keluarga entertainment, gue nggak datang dari keluarga media sama sekali. Iya. Jadi kita nggak ada kenalan-kenalan ke orang di dalam dunia entertainment. Oke. Karena gue kerja konvensional dan memang gue tuh orangnya demen ketemu orang, Iya. ngobrol-ngobrol. Dia suka banget ngobrol sama orang Iya, baru langsung klik ya. banyak belajar gitu Betul, dari betul. orang-orang. Dari situlah gue I build network and I build connection dari situ. Dan BW sekarang it survive karena banyak teman-teman yang mau bantu ada di programnya, you know what I mean? Dan itu semua my viewership dan subscriber itu kan dibantu sama teman-teman gue di luar sana yang Betul, betul, betul. bisa gue ajak collab dan lain sebagainya. So yes, networking is So important to grow. To grow. Nah, kalau Feli sendiri? Gue setuju juga nih sama Boy, kayak network tuh penting banget. Karena lo nggak bisa sendiri. Kalau misalnya lo Betul. ada teman, itu lebih cepet gitu loh. Pasti. Nah, tapi network itu atau orang dalam atau privilege itu bisa dibangun. Kayak sama, kayak mungkin Boy nggak mulai dari keluarga entertainment atau media. Aku juga, apakah apa yang aku bangun hari ini tuh ada koneksi dari orang tua. Misalnya, kalau dipikir-pikir lagi tuh kayak sebenarnya tuh mungkin enggak gitu ya. Tapi orang tua yang cukup berada, bisa bantu aku sekolah segala macam, bikin aku nggak kepikiran on utang, on sandwich generation tuh enggak gitu. Oke. Jadi ngebantu kayak gitu, kayak Boy lah, kayak kita ketemu banyak orang, belajar dari banyak orang, akhirnya kita bangun privilege itu, bangun network itu, yang akhirnya sekarang ngebantu kita juga gitu. Kalau misalkan tadi kita udah bahas tentang privilege, gue pengen bahas agak-agak kepo. Dari BW sendiri sudah 4 tahun, bagaimana you manage your financial business dan your personally gitu kan. Mengaturnya itu apakah ini semua buat gue, apakah berapa persen untuk manajemen? Of course, just like any other company, kita ada kas uang buat perusahaan. Gue gaji diri gue sendiri. Oh, Nice. I pay myself. jadi lu nggak ambil dividen? No, Oh, I pay myself. Oke. Jadi gue sebagai host dan lain sebagainya, kalau ada brand masuk dan lain sebagainya, gue berapa. Jadi kalau lu ngeliat ATM gue nggak ada isinya. Karena itu duit semua Semuanya untuk pemutaran diinvestasi. perusahaan. Betul. Dan semuanya ujung-ujungnya diinvestasi kembali gitu Betul. kan. Jadi kalau buat gue seru-seruan atau apa ya, gue gaji diri gue sendiri dari perusahaan itu. You know? And I think to manage your money is very important. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang yang tiba-tiba ada COVID dan lain sebagainya. If you don't manage your money well, you're gone. Yes. Dan apalagi di dunia entertainment kayak gitu, kita kan banyak godaan. Teman-teman kiri kanan pakai ini, mobil ini. Namanya hidup begitu, ini kan dunia gengsi gitu ya kan. Untuk memperlihatkan bahwa kita itu sukses tuh harus mempunyai sesuatu gitu. Betul. Itulah yang dipikirkan oleh banyak orang. Luckily, gue nggak kayak begitu. Luckily gue nggak kayak gitu. Gue nggak terlalu gimana-gimana. Ya adalah sekali-sekali kalau gue merasa I deserve something, gue beli. Tapi bukan karena diharuskan. Biasanya the majority of my money gue reinvest. Karena gue lebih mikirin untuk masa depan dibandingin masa sekarang. Nice. Gue kepo nih, lu ada dana darurat perusahaan nggak? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Oh, keren banget. Just in case, we put it all there. Semuanya gue amankan. Semua my team mates juga, I look after them. Itu kalau ada yang sakit, ada yang apa, itu semua dana perusahaan. I see. Nice. Kok lu gimana, Vel? Startup ya tahu lah ya, maksudnya kita ngebangun startup itu juga sebuah perjuangan banget kan, maksudnya di zaman sekarang apalagi. So how's yours? Kalau aku tuh karena ini kan misalnya ternak uang itu kita kan udah rame ya 70-80 orang. Nah itu tuh udah ada finance-nya sendiri segala macam. Sama aku juga gaji awalnya tuh kita ambil dividen. Pas awal-awal kita ambil dividen karena bingung juga uangnya mau diapain gitu kan. Awalnya kayak gitu. Tapi when you find it kayak source of growth-nya di mana, you will reinvest di situ. Jadi kita sekarang juga ambil gaji. Dan semua keuangannya udah ada finance-nya ngurusin sih. Nice. Oke, jadi di masa sekarang ini teman-teman di sini mungkin pada tahu bahwa ya ketika bangun perusahaan ya nggak semuanya ego buat kita ya, tapi ada juga orang lain yang bekerja sama kita, teamwork juga harus yang kita biayai. Apalagi lu bilang tadi ngebiayain orang yang sakit, orang yang sakit gitu kan. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab kita ya. Betul loh. Facilities juga buat mereka-mereka. Betul. Nah, kalau misalkan tadi lu udah ngebahas tentang investasi. What kind of investasi yang kalian terapkan dalam kehidupan?
Apa lu, Boy? Gue banyak banget, bro. Gue tuh emang demen banget investasi. Gue anaknya tuh I love to invest. Gak tau kenapa. Gue daripada beli barang-barang yang gak penting, gue mendingan beli tanah. Gue mendingan beli properti, atau gue beli emas, atau apa. Gue gak tau kenapa, gue tuh demen ngeliat duit muter. It makes me happy. Gitu, gue suka banget. Ya, duitnya kerja buat kita gitu kan. Betul, daripada kita kerja mulu, biarin aja gue tidur. Biarin itu duit aja yang kerja sendiri, muter sendiri. Harus gitu. Iya dong, I invest in a lot of things, termasuk saham juga. Kripto, anak-anak zaman sekarang. Reksadana, maksudnya gue taruh duit gue di berbagai investment platform. Karena we don't know which one will grow faster dan yang lain sebagainya. Dan untuk mengamankan aja. Gue maybe not never, tapi kalau gue, I don't like to put just in the bank. Karena sayang ngelihat duit tidur. Biarkan dia kerja. I see. Jadi kalau uang di bank lo ada berapa, Boy, sekarang? Enggak ada. Dia pernah mention di salah satu YouTube-nya. Itu tadi gue udah pernah tanya, tapi dia bilang itu paling banyak. Uang masuk. Palingan berapa jam kemudian udah hilang lagi kemana lagi. Kan udah gue bilang, bro, lu kalau mau ngeliat ATM gue bongkar nih, gue nggak punya duit. Seriusan gue gaji diri gue sendiri. Tapi itu buat gue makan. Gue juga kalau di tabungan bank tuh nggak lebih dari 100 juta. Jadi gue bilang nggak boleh lebih dari 100 juta karena uangnya nggak optimal. Betul. Jadi uang di tabungan tuh benar-benar cuma untuk dana darurat doang. Betul. Gitu. Sama sehari-hari lah. Kayak 100 juta udah banyak banget. Betul. Selain itu langsung diinvest kemana-mana. Harus dibuang kemana-mana, ya, harus buang uang pada tempatnya. So smart investor kalau mau smart kayak mereka, mau kayak mereka sekarang, jangan biarkan uangnya tidur. Ya, mendingan disebar-sebarin. Iya dong. Biar duitnya muter, kita tidur, uangnya yang bekerja buat kita. Betul. Nah, Boy, kalau tadi lu sempat bilang, gue demen banget investasi. Ya. Dari kapan sih lu sadar investasi? Apakah dari memang lo mungkin zaman sekolah, lu dapat uang jajan, lu puterin, atau zaman lu kerja? Zaman gua kerja. Jadi sebenarnya mulai ngerti investasi dan lain sebagainya ketika gua udah mulai kerja. Gua kerja. Itu umur berapa? 20? Ya, 20. Kayak gue mulai kerja, gue punya duit. Gue taruh mana ya ini duitnya? Gue bingung nih daripada gue spending. Kebetulan gue anaknya nggak hambur. Gue tuh nggak harus belanja. Oke, maybe sorry, gue hari ini pakai beberapa branded stuff. Cuma kalau lu datang ke rumah gue, palingan lu lihat itu aja. You know what I mean? Gue nggak hambur, jadi gue kalau ngeliat duit, gue apain? Dari itu gue mulai belajar nih. Where should I invest my money? Berawal gue mulai dari beli emas. Mas Batang. Fisik. Berarti lu ada berangkas di rumah taruh? Ada. Oh, oke. Ada berangkas, semuanya gue taruh-taruh. Mulai dari kecil-kecil berapa gram dan lain sebagainya. Terus habis itu apalagi yang gue bisa invest, gue coba-coba yang lain. Terus beli tanah dan lain sebagainya. Dari itulah. Dari awal gue udah mulai invest. Di zaman kerja ya? Zaman kerja. Oke. What about you? You? Gue dari zaman kuliah, dikasih uang jajan sama orang tua, pasti gue spending. Buat? Beli-beli emas. Tapi emas, maksudnya gue belum ngerti. Mas Batang ya? Mas Batang, gue belum ngerti yang namanya saham, segala macam. Menurut gue emas itu udah paling secure lah. Karena udah ada dari zaman kakek nenek kita. Iya, gitu. Karena mungkin udah kebiasa dari keluarga dulu kan, emas. Kalau dulu nyokap perhiasan jatuhnya kan, tapi kalau misalkan gue buat apa pakai kan, jadi batang gitu kan. Aja. Sampai sekarang, jadi justru gue lebih banyak di emas sama reksadana. Gue kalau saham masih belajar karena kan gue masih jadi aktif juga. Jadi kayak oke, ini beli emas, beli reksadana. Lu sampai sekarang masih beli emas? Masih. Kalau lu gimana, Fel? Kalau gue malah emas gue nggak ada sama sekali. Iya, karena itu susah storage cost-nya ya, kayak biaya penyimpanan tuh repot. Simpen di gue. Simpan dulu ya. Tapi kalau ada kenapa-napa nggak tahu jawab ya. Ya itu dia repot kan, harus punya berangkas segala macam. Terus makanya gue kalau emas tuh lebih digital. Tapi itu juga nggak banyak. Sekarang gue tuh sekitar 35% di saham, 30% tuh reksadana, 20% lah peer-to-peer, sisanya tuh kripto. 20%-nya lagi kripto. Ya hampir 20% lah kripto. Tapi sekarang lagi banyakin di reksadana karena ini kan gue lagi mau DP rumah, renov gitu-gitu kan. Nah, sayang kan uangnya taruh di bank kan, gue taruh di reksadana pendapatan tetap gitu, yang maksudnya lumayan lah. Ya. Oke. Tapi kalian berdua tuh FOMO nggak sih?
Banget. Oh, lu ngomongin FOMO, gue jadi kesel nih sekarang. Baru aja semalam baru dibahas gua- ya? Gimana? Iya. Cerita-cerita FOMO Coba yang gimana? paling- FOMO lo yang paling epic. Kesel Coba. gua. Jadi, awal tahun. Oke. Oke. Gua main, ini namanya seorang investor. Mhm. Pasti kita ada naik turunnya. Oke. Jadi Betul. awal tahun gue investasi di saham. Gue main saham, terus gue main kripto awal tahun. Terus kita kena crash tuh ya kan. Ah, Ada sempet crash di saham dan crash di kripto. Kripto. Dimana semua nominal gue jadi minus dong. ah. Boom, minus. Ya udah, dia mulai climbing lagi nih dikit. Itu paling parah minusnya berapa? Berapa apa nih? Berapa persen, berapa juta? Kalau berapa juta boleh. Persen aja ya. Persen. Iya. Boleh. Minusnya ada yang sampai 50%. Apa saham sama kripto ya? Saham, kripto 50%. Iya, ada sih. Ada lah Ada. di zaman crash. Ya udah 50% gue turun dong. Ya dong, gue kesel dong. Waduh. Beli lagi nggak tuh pas di bawah? Kagak. Karena Orang suka kayak gitu, karena belinya di pucuk. enggak, waktu 20%, gue beli lagi. Turun 30%. Naik. Turun lagi 40%. 50%. Kesel dong gue. Kayak udah nggak mood. Gue udah nggak pernah buka aplikasi lagi. Gue Oke. cuma menunggu. Tiba-tiba ada miracle. Naik dong. Sampai di angka BP. Ya dong, BP gue nggak menang, gue nggak kalah. Iya. Oke. BP. Gue tarik aja semuanya sementara. Gue mikir, maybe it's not for me. Itu yang gue mikir. Gue pindahin semua ke reksadana. Nah, biar lebih aman. Nah, terus tau nggak FOMO-nya apa? Apa? Gue FOMO tiba-tiba sekarang nih, semua lagi hijau, semua lagi naik, Ah. dan gue nggak berani beli. Aduh. Dan sekarang udah ketinggian. Itu nyesek sih ya. Nyesek Orang tuh nggak tahu kenapa banget. suka belinya di atas gitu kan. Pas lagi naik mau beli kan sekarang. Karena nggak mau ketinggalan, itu dia FOMO. Iya. Lu nggak mau ketinggalan kereta, Ah. dia lagi di atas, lu ikutan deh, Iya. ya kan? Ya kayak gitulah itu Pas FOMO-nya keretanya gue. pergi, lo juga jual kan pas di Iya. bawah. Karena gue gini bro, gue tuh kalau main tuh gue high risk. Gue tuh orangnya, gue demennya yang naik cepat, turun cepat, naik cepat, turun cepat. Mhm. Tapi dengan kesibukan gue kayak begini, itu kan bahaya. Kenapa? Karena gue nggak bisa kontrol. Betul. Gue nggak tahu kapan dia naik, gue nggak tahu Betul. kapan harus keluarin dan lain sebagainya. Gue Oke. kerja mulu kayak orang gila. Mhm. Jadi for me the safest platform sekarang reksadana. Ah. Kalau di reksadana kan dia aman. Maksudnya lu taruh Pasti aja nggak di minus situ. kan? Yang pasti nggak minus. Nggak minus. Ya memang nggak akan se roller coaster seperti Iya. kita main di kripto atau main di saham. Tapi di reksadana gue aman aja. Jadi gue tenang, tidur kayak Ya nyenyak udahlah. gitu, pulas. Nggak harus mikirin, aduh jam 4 Apa pagi gue harus reksadananya bangun mainnya nih, di mana? kriptonya gimana nih. Reksadana saham. Reksadana saham, ada reksadana gue taruh yang tetap, Tetap. jadi Tetap. beda-beda Seru. kok. Oh, beda-beda. Novel gimana? Kalau gue FOMO-nya? FOMO pasti lah ya. I think semua orang pernah FOMO sih. Mhm. Apalagi yang soal kripto itu ya. Oh my god. I dari dulu nggak pernah belajar kripto. Oke. Kan pas, maksudnya background kan emang finance itu dari dulu mana ada diajarin cryptocurrency gitu Iya, kan. iya, iya. Makanya pas awal juga kayaknya ini scam deh segala macam ya. Iya, iya, iya. Until every big institutions di Amerika, di Europe tuh Iya. masuk Mhm. dan maybe we are wrong gitu kan. Jadi Iya. pas pelajari lagi, terus ya udah pas lagi naik-naiknya FOMO untuk beli lah Iya, gitu. iya, iya. Cuma untungnya sih kalau aku FOMO tuh selalu coba kecil. Jadi nggak pernah langsung all in atau HK whatever gitu nggak Kecil pernah. tuh berapa buat lu? 2M? Ya. 2M gitu, itu Enggak kecil. lah. Itu lu kali ya. Nah, berarti kecilnya boy 2M. 2M. Oke? Kecilnya boy 2M. Oke. Catat judul jadi thumbnail. Oke. Gede itu giling. Nah, kalau misalkan lu sekarang sudah masuk reksadana, Ya. biasanya lu mainnya di mana sih? Apakah Ya. pakai apa? Kalau di reksadana ada robo advisor? Ya. Gimana Gue kalau? pakai robo advisor. Jadi awalnya karena ya itu dia, gue Simple. punya pengalaman yang up and down, Oke. up and down, up and down. Oke. Gue harus mengenali karakter gue. Jadi lu tahu robo advisor kan? Tahu dong. You know Tahu, robo. tahu. Jadi robo advisor tuh is like really really good. Jadi gue Iya. pakai karena Hmm. kayak lu apa ya? Lu tahu love language gak? Yang Iya. quiz. Lu karakternya kayak gimana? Iya, iya, iya. Karakternya kayak gimana? Terus tuh dikasih tahu, oh Iya. lu tuh tipikal High pacar risk, yang seperti pacar ini. gimana? Iya, Lu tuh iya. tipikal orang Act yang of seperti service, ini. touch gitu ya. It's just like that. Iya, Iya, it's iya, just like bener. that. Jadi lu ke Bareksa, I use the robo advisor, dia kayak nanya-nanya gitu, tinggal masukin apa namanya? Profil. Multiple question, Betul, Iya. betul. profilnya kita sendiri, maunya Hmm. kita orang kayak gimana, dalam segi keuangan, personality-nya kayak gimana, Betul. langsung dikasih tahu, lu tuh lebih cocok mainnya di sini, boy. Lu lebih cocok mungkin investasinya di sini. Nah dari situ Betul. gue ikutin, Betul. gue bener-bener ikutin robo advisor ya.
Karena gue Sampai udah dikasih gendek pilihannya juga kan? Dikasih pilihan. Ke sini, terus lo berapa jumlahnya ke sini? Betul, Iya. betul. Ujung-ujungnya gue menjelaskan kalau gue tuh kayak limited time untuk ngelihat kayak begini. Memang gue high risk orangnya. Cuman kalau dari segi waktu dan lain sebagainya kan realistically gue nggak bisa main kayak gitu. Jadi gue direkomendasiin coba masukin ke sini gitu. Jadi gue cobain aja. Gue benar-benar kayak ngikut aja gitu. Pasrah lah ya, tolong pasrah. Kayak ya udah, this is my last resort. Tolong jangan minus 50%. Kayak gue kemarin, apapun yang lu suruh gue coba deh, gue masukin. And it's good. Buat gue it's working. 1M gitu ya. 2M. Oh, 2M. Aduh, amin aja nih. Udah, apa sih lu ngomong bahasa apa nggak ngerti gue. Tapi kalau Vel, lo robo-advisor apa yang manual apa gimana? Kalau gue awalnya manual, karena kan Bareksa awalnya manual gitu. Kan gue pertama kali kenal Bareksa tuh, I think Bareksa tuh pertama kali online gitu. Pas gue mau beli reksadana, semua tuh dulu mesti ke bank, boy. Iya kan? Gue pernah kan gue dari Pontianak nih ya. Gue ke cabang ini salah satu bank nih ya. Iya benar. Beli reksadana. Gue mau tahu kan gimana caranya. Wah, gue 20 menit, 30 menit tunggu di situ, tunggu manajernya datang. Dia sambil panggil manajer nih si customer service-nya. Betul. Mau ngapain, Mbak? Mau beli reksadana? Hah, mau beli reksadana? Kayak kaget gitu loh. Karena biasanya reksadana cuma untuk orang kaya. Ya kan? Cuma untuk nasabah prioritas. Dulu tuh kayak gitu. Since kayak Bareksa tuh pertama kali. Ada sih yang sebelumnya. Cuma Bareksa nih lebih gampang dibuka, nggak mesti ke cabang atau apa gitu. Jadi makanya awalnya gue di Bareksa. Terus manual gitu ya? Manual, karena awalnya manual. Sampai sekarang? Sampai sekarang sebenarnya masih banyak tuh manual. Cuma coba robo, ternyata ini tepat gitu loh prediksinya. Kayak kadang lebih banyak ke saham ya, atau lebih banyak ke perawatan tetap ya. Aku cuma lihat di situ ya, itu tepat sih. Oke, dan beberapa kali kan gue sempat live bareng sama Feli ya, kita ya live Instagram bareng di Bareksa ya. Cuman kalau misalkan ngobrol sama Feli itu selalu ngebahas tentang profil resiko. Tadi kan Boy sempat bilang, gue high risk nih. Nah, saran dari Feli sebagai investment coach ke Boy seperti apa untuk orang yang high risk, terus tadi yang sahamnya minus apa segala macam. Tapi gue sibuk nih, gue high risk tapi sibuk. Gimana? Nah ini tuh agak mix sebenarnya. Tapi menurut gue profil resiko tuh sebenarnya tentang mengenal diri sendiri. Kayaknya Boy tuh udah sangat mengenal dirinya sih, kayak sibuk. Sama, pokoknya semua orang yang bisnis, semua orang yang pokoknya nggak punya waktu lah untuk ngeliatin market kayak gitu. I think just put it in reksadana yang aman, sih. Tapi mungkin nggak semuanya ya, lo bagi-bagi juga. Bener. Mungkin I say 50%, most of it lo taruh ke reksadana, saham mungkin. Gitu. Terus kalau misalnya lo high risk mau coba-coba saham sama kripto ya mungkin 20% aja lah of total gitu. Karena lo kan ini ya, yang penting dapat uangnya kan dari kerja gitu kan, paling banyak kan dari situ kan. Yang penting uangnya muter. Gitu, nggak mesti naik tinggi banget apa gimana gitu. Nah itu dia ya, rakusnya laki-laki ya. Ya, pengen lo taruh apa mau ya. Tapi sekarang gue udah sadar, nggak bisa lo punya mindset kayak begitu. Uang yang lo taruh di platform kayak gitu adalah uang dingin. Yang lo nggak akan pakai for the short time. Benar nggak sih, Val? Terus menurut gue ya, kayak kita nggak boleh rakus. Kayak lo ataupun bisnis kan dapat uangnya banyak ya dari bisnis, dari your transactions gitu kan. You also expect uang cuan banyak di investasi, kayaknya itu terlalu rakus gitu. Betul. Ada orang yang nggak terlalu banyak ininya, jago investasi gitu loh. Jadi balance ya. Oke. Nah, last nih dari Boy, boleh kasih ke smart investor di rumah, gimana sih gue pekerja, gue bisnis, how you tell the smart investor investasi itu gimana biar ada kesadarannya. Karena kan tadi kata Feli baru 2% nih Indonesia yang melek sama investasi gitu kan. So gimana Boy? Penting guys, investasi itu penting banget. Kita kerja kayak orang gila gitu ya. Tapi kalau duitnya nggak bekerja buat kita, ujung-ujungnya habis. Iya dong. Mau sampai kapan kerja mulu dan mau beli sesuatu yang kita mau. Betul. Ya kan orang-orang punya impian yang berbeda-beda. Tetapi ngelunasinnya bisa kapan tahu. Anggapannya. Cuman kalau duit kita bekerja buat kita sambil kita kerja, duit yang ini yang bekerja buat kita bisa ngebantu ngebayarin pelunasannya kita. Ya anggap kita ngomongin the average people. It can very help. Ya kan? Dan ini penting banget, man. Don't be stupid lah.
Yeah. Bener. Ya. Gue setuju banget. Gue sekarang udah ngerubah mindset gue daripada gue beli kopi like 50 or 70,000, ya kan? Lebih baik gue masukin aja. Mulai belanja yang kecil-kecil, reksadana, ya kan? Daripada kita ngabisin duit buat kopi, buat hangout yang ya nggak akan ada habisnya gitu loh. Jadi kita akan boros gitu. Ya. Intinya orang yang punya duit, orang kaya, mereka hidupnya nggak hambur di awal. Ya. Mereka sabar di awal, duitnya dia placementin dulu, baru mereka bisa kaya. Iya, gue sempat baca tuh tentang rich mindset dan poor mindset gitu kan. Dan ternyata ya memang kita masih banyak orang-orang yang dia bekerja tapi masih poor mindset. Semua dihambur-hamburkan, tapi dia lupa bahwa ternyata duitnya itu tidur, nggak bekerja untuk kita. Oke, tadi kan dari Boy, kalau dari Feli sendiri, ini kan sudah mau akhir tahun nih, orang sudah udah mau holiday segala macam gitu kan. Ada nggak tips dari lo supaya bagaimana memanage investasi dan bisa lebih safe lagi ke depannya? Sebenarnya gini, pas kita milih investasi itu berdasarkan dua variabel. Pertama tuh tujuan keuangan lu, sama kedua tuh profil resiko. Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu, gimana nih mau akhir tahun? Kalau kita selalu ngejar momen ya bisa aja. Tapi kalau misalnya kita ada waktu gitu loh untuk ngejar momennya. Tapi kalau kita nggak ada waktu, nih kan nggak semua orang punya waktu ya untuk oh ini window dressing nih, oh ini komoditi lagi bagus, oh ini teknologi udah nggak relevan, oh ini udah mau tapering, kan nggak semua orang punya akses dan punya waktu untuk itu kan. Jadi I think kalau nggak punya waktu, stay focus on your tujuan sama your profil resiko. Kalau misalnya jangka panjang, ya saham, reksadana saham, mungkin kripto boleh. Tapi kalau jangka pendek, ya reksadana pasar uang, pendapatan tetap gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya waktu nih untuk ngecekin market, terus mau ngikutin terus momennya, ya mungkin akhir tahun sih cocoknya yang big caps ya, karena biasa window dressing dia naik gitu. Kalo window dressing biasanya di bulan-bulan apa? Window dressing selalu akhir tahun. Jadi dari November akhir, Desember, Januari, kadang-kadang ada namanya Januari effect. Kalau misalnya bagus dia naik, tapi nggak selalu. Yang udah pasti tuh window dressing biasanya. Jadi waktunya buang tuh di window dressing. Buang ya. Bukan justru beli, bener tuh. Buang. Pas di atas gitu kan. Mungkin buang setengah lah. Siapa tahu masih ada Januari effect gitu kan. Iya. Gitu. Siapa tahu masih naik dikit. Karena pas naik, jadi pas naik tuh jangan beli. Gitu. Wih, seru banget obrolan gue sama Boy dan Feli tadi. Semakin kita melek akan investasi. Nah, bagi kalian semua nih yang mau memaksimalkan investasi, Bareksa punya sesuatu. Caranya gampang banget, tinggal download dan lakukan aktivasi di aplikasi Bareksa dengan memasukkan kode referral icon Bareksa 1. Setelah terdaftar, lakukan pembelian reksadana apa saja minimal 300.000, tidak berlaku kelipatan tapi ya. Dan untuk seluruh nasabah yang sudah memenuhi persyaratan berhak memenangkan cashback senilai 20.000 dalam bentuk reksadana yang akan di-top up secara otomatis nih di akun bank kalian maksimal tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Dan nama pemenang akan diumumkan setiap awal bulan melalui sosial media dan email dari Bareksa tentunya. Jadi buruan download sekarang juga aplikasi Bareksa dan langsung pakai kode referral dan langsung lakukan pendaftaran. Thank you so much Boy, Feli. Ini keren banget pembicaraan siang hari ini. Benar-benar ngebuka pikiran gua terutama untuk melek investasi dan lebih digital lah sekarang ya. Dulu gua emas terus fisik terus sekarang gua harus go digital. Thank you so much Boy. Thank you. Sehat selalu. Thank you Rana. Sehat selalu. Mudah-mudahan sukses buat kita semua ya. Amin. Dan sehat. Oke, thank you so much. Gua Rana Rayendra. Bye-bye. Bye-bye.